Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anakku yang soli dan soliha? Baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bu Indah rindukan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Wali kelas 12 IPS. Hari ini adalah agenda kita untuk mengadakan kegiatan muhasabah, dan muhasabah hari ini tidak seperti muhasabah yang biasa sudah pernah kita laksanakan, karena sekarang masa pandemi maka esensi dari muhasabah tidak akan hilang ya, tetap akan kita laksanakan sama seperti yang sudah pernah kita laksanakan, hanya saja kalau sekarang secara virtual. Anak-anakku yang soli dan soliha, pada pagi hari ini tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan melainkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita perlindungan dari segala mara bahaya, bencana dan musibah, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara muhasabah kelas 12 dengan lancar insya Allah. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita semuanya di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Anak-anakku yang soli dan soliha, hari ini muhasabah sesi 1 adalah praktek perawatan jenazah, dan Bu Indah sebagai pengantar atau pemandu acara. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan sesi 1 dan sampai sesi 2 nanti berjalan dengan lancar. Anak-anakku, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu dan Bapak guru maupun tenaga kependidikan yang tergabung dalam kepanitiaan muhasabah bagi kelas 12 IPA maupun IPS tahun pelajaran 2020-2021 yang saya hormati, dan juga anak-anakku saat ini adalah kelas 12 IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, mari kita bersama-sama kembali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Sampai hari ini kita diberikan nikmat berupa nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan muhasabah yang dilaksanakan oleh SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta bagi anak-anakku kelas 12 IPS kali ini. Shalawat dan salam mari kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin.
Anak-anakku yang berbahagia serta Ibu dan Bapak guru maupun tenaga kependidikan, muhasabah kali ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Indah tadi, kita laksanakan tentunya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya setiap muhasabah yang kita tujuannya adalah mengantarkan anak-anak kita agar sukses dalam studinya, baik studi di SMA maupun nanti kelanjutan studinya, itu dikemas dengan acara motivasi religi, kemudian dilanjutkan malam harinya adalah Qiyamul Lail, ya, Qiyamul Lail begitu, bersama-sama di sekolah dan di masjid begitu, kita ambil sepertiga malam. Maka tahun ini karena kondisi yang ada, pandemi COVID-19 di negara kita termasuk di Jogja dan daerah lain, karena anak-anakku semuanya berada di daerah masing-masing, itu belum berakhir, maka muhasabah kita laksanakan dengan kondisi yang ada. Sehingga nanti materinya ada dua hal. Yang pertama, sekolah ingin membekali Ananda semua, karena nanti tidak termasuk materi uji ismuba, yaitu perawatan jenazah, bil khusus tentang mengkafani jenazah. Kemudian kalau nanti sholat jenazahnya dan yang lain-lain akan termasuk materi ujian praktek ismuba. Kemudian setelah itu nanti akan kita dapatkan motivasi religi dari seorang tokoh muda, kemudian progresif. Beliau adalah Direktur Mu'alimin Muhammadiyah, yaitu Ustadz Haji Ali Aulia, LC MHum, gitu ya. Insya Allah nanti akan hadir bersama-sama kita. Untuk itu Ananda semua, kita mohon ya, kami mohon dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kita laksanakan di hari Ahad, yang seharusnya Ananda itu berlibur bersama keluarga. Mari kita gunakan hari ini untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian mengawali kegiatan, saya sampaikan beberapa informasi kepada anak-anakku semua. Saya yakin Ananda bisa menyiapkan diri untuk nanti sesegera mungkin. Edaran kemarin sudah kami sampaikan lewat Ibu dan Bapak Wali kelas, yaitu bahwasanya nanti tanggal 26 November sampai tanggal 10 Desember itu anak-anakku semua kelas 10, 11, 12 itu mengikuti kegiatan penilaian akhir semester. Mohon anak-anakku semua menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Kegiatannya berupa kegiatan online, jadi nanti soal dikerjakan dari rumah. Mudah-mudahan di saat PAS tersebut nanti kondisi sinyal di tempat Anda semua itu bisa lancar. Sekolah mendengar dan mencermati informasi dari anak semua, ternyata yang sekarang berada di daerah Sabang sampai Merauke itu beragam keadaannya. Ada juga di antara kita yang terkena musibah banjir, kemudian sinyalnya tidak lancar, kemudian ada berbagai hal lain yang menjadi kendala tersebut. Tapi insya Allah nanti mudah-mudahan bisa lancar. Andaikan nanti ada sesuatu yang menghambat, ada kendalanya, tolong sampaikan kepada sekolah. Insya Allah sekolah akan menyikapi dengan bijaksana berkaitan dengan anak-anak semua. Cuma yang saya tekankan, marilah kegiatan online ini kalian bisa menjaga sportivitas, ya, bisa menjaga kemandirian, bisa menjaga kejujuran. Karena dengan sportivitas, kemandirian, dan juga kejujuran, itulah barokah ilmu yang kita dapat akan bermanfaat fit dunia wal akhirah. Itu saya tekankan kepada anak-anak semua. Nilai tidak perlu tinggi-tinggi, yang penting cukupan saja. Tetapi kejujuran, kemandirian, kemudian kita jujur, itu nanti tetap kita pertahankan. Kemudian anak-anak semua, di dalam edaran nanti juga sudah kami sampaikan bahwasanya selama pandemi ini sekolah berusaha maksimal untuk memberikan bantuan kuota kepada Ananda semua. Wujudnya nanti akan kami sampaikan, karena dalam suasana pandemi Ananda tidak mungkin bisa di sekolah, maka akan kami sampaikan di saat nanti orang tua menyelesaikan keuangan, itu nanti
potongan untuk kuota akan kami sampaikan diperhitungkan dengan keuangan yang harus kalian atau Bapak Ibu kalian sampaikan ke sekolah begitu. Kemudian yang berikutnya anak-anakku semua kelas 12 IPS, bahwasanya sekolah juga nanti akan mendampingi kalian semua, karena yang namanya sekolah di SMA itu kan tujuan akhirnya adalah kelanjutan studi di perguruan tinggi. Sekolah selain mendampingi menggunakan atau meminta para ahli, termasuk kakak kelas kalian waktu itu Pak Amin ya, itu kami nanti akan mendampingi kalian dengan memberikan sosialisasi perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Akan kita rancang nanti akan kami kirimkan materinya, ada juga yang secara langsung, nanti akan kami jadwal. Insya Allah dengan penyampaian informasi perguruan tinggi dalam kegiatan Karir D, itu nanti kalian akan bisa memilih mana toh perguruan tinggi yang paling cocok untuk saya, kemudian nanti yang bisa menjadi sarana saya untuk sukses kelanjutan studinya. Makanya tolong digunakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah sekolah akan segera memfasilitasi kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir anak-anakku semua, kami ya Bapak Ibu guru dan Tendik berharap di era kalian nanti di tahun ini nanti kalian bisa meningkatkan prestasi sekolah untuk masyarakat ya. Kami sampaikan bahwasanya 2 tahun yang lalu kakak kelas kalian ya ini yang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa tes itu sebanyak 27% ya. 2 tahun yang lalu. Tahun kemarin itu meningkat, alhamdulillah meningkat berkat kerjasama yang baik, Bapak Ibu guru juga memberikan materi dengan baik, siswa juga berusaha dengan baik, itu bisa meningkat menjadi 33% tahun kemarin. Jadi peningkatannya 6%. Tahun ini harapannya nanti kalian bisa meningkatkan juga prestasi kelas 12 untuk nanti bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes dengan tambah prosentasenya. Apa kuncinya? Kuncinya adalah kita berusaha dengan maksimal. Insya Allah sekolah memberikan fasilitas dengan maksimal. Tolong jangan lupa selalu berdoa memohon kepada Allah. Karena segala sesuatu itu yang menentukan adalah Allah. Sebentar ada yang bernyanyi ya. Oke, nyanyi nanti dulu ya setelah selesai ya Mas. Oke. Ini bawa-bawa malam-malam kan. Saya teruskan dulu. Jadi penentu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tolong di samping kita berusaha maksimal, itu nanti kita juga menggunakan waktu sepertiga malam akhir ya. Sepertiga malam akhir ya jam 2 ke atas. Tolong kalian gunakan waktu sebaik-baiknya untuk qiyamul lail. Yang qiyamul lail di muhasabah biasanya kita laksanakan di sekolah, nanti tolong dilaksanakan di rumah masing-masing dan terus-menerus itulah sarana kita memohon kepada Allah. Itu sambungan langsung kepada Allah yang sangat efektif ya di sepertiga malam terakhir itu. Mudah-mudahan dengan usaha yang maksimal, kemudian kita selalu mohon pada Allah, itu nanti usaha kita akan dikabulkan oleh Allah. Ananda semua di kelas 12 kali ini nanti sukses dalam belajar untuk dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian yang saya sampaikan kepada Ananda semua. Ya, selamat mengikuti kegiatan muhasabah ini dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun juga Anda berada karena pandemi belum berakhir. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan nanti di semester 2 itu kita sudah diizinkan untuk secara bertahap, tidak semuanya langsung kayak biasanya. Itu nanti mulai untuk ada konsultasi secara offline, kemudian nanti ada masa transisi, dan seterusnya nanti kalian akan mengalami belajar lagi di sekolah walaupun secara keterbatasan dan terbatas begitu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.
Dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo atas sambutannya. Anak-anakku, acara selanjutnya adalah praktek perawatan jenazah. Namun sebelum acara dimulai, Ibu meminta kepada anak-anak untuk kameranya dinyalakan karena sebagai salah satu syarat kehadiran anak-anak mengikuti muhasabah. Karena Ibu Indah perhatikan masih ada beberapa anak-anak yang masih mematikan mode videonya atau kameranya. Jadi sebelum acara dimulai silakan anak-anak untuk menyalakan kameranya dan mode mikrofonnya untuk dimatikan ya. Anak-anakku yang solih dan solihah, acara selanjutnya adalah perawatan jenazah yang akan dipandu oleh Bapak Slamet Abdullah. Monggo Bapak, kami persilakan untuk memandu acara perawatan jenazah kepada Bapak Dr. Andes Haji Slamet Abdullah. Saya persilakan. SMA Muhammadiyah 2 Jakarta yang saya hormati dan insya Allah selalu berbahagia. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, meskipun dalam suasana segalanya masih dibatasi, kita tetap tidak ada kendala untuk melaksanakan muhasabah, khususnya untuk kelas 12 IPA dan IPS, dan ini sesi yang kedua. Untuk kelompok ini sesi pertama tadi sudah dilakukan kelas yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang insya Allah memiliki modal berbakti terakhir terhadap kedua orang tua kita, yaitu merawat jenazah orang tua kita pada saatnya. Ataupun tidak harus dipraktekkan hanya untuk orang tua kita, tapi untuk yang lain. Akan tetapi minimal kita bisa mengurus, merawat orang tua kita. Anak-anak sekalian yang saya hormati, di dalam agama Islam yang namanya mengurus jenazah, merawat jenazah itu merupakan ibadah yang disebut dengan istilah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang cukup apabila sebagian orang Islam sudah melakukannya. Nah, ini anak-anak sekalian yang saya hormati, perawatan jenazah ini tidak akan kami sampaikan sampai menyolatkan, karena di dalam sholat jenazah nanti akan dipraktekkan pada ujian praktek termasuk gerakannya dan doa-doanya. Tapi sekarang perawatan jenazah saya akan beri pengantar sejak dari memandikan. Yang pertama, anak-anak sekalian yang saya hormati, setelah jenazah atau setelah manusia itu
dipastikan meninggal dunia, tidak ada nafas lagi, maka kewajiban orang Islam terhadap jenazah itu yang pertama adalah memandikannya. Nah, untuk memandikan jenazah ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Sudah barang tentu yang disediakan adalah air-air yang cukup, sabun, sampo, dan lain-lain. Agar nanti bisa digunakan untuk mensucikan jenazah. Karena biasanya orang meninggal dunia itu karena saking sakitnya, tidak ada yang lebih sakit dari meninggal dunia, dari mati, maka biasanya mengeluarkan kotoran, baik itu yang berupa pipis maupun yang berupa air besar, kotoran atau tinja itu, maka itu dia harus disucikan. Lah sebelum jenazah ini disucikan, mesti harus disiapkan tempat untuk mensucikan jenazah. Yang pertama adalah tempat. Biasanya kalau di kampung itu sudah disediakan tempat yang untuk memandikan. Tempat yang dengan segalanya, perlengkapannya tadi ada air, ada sabun, ada sampo, ada anduk, dan seterusnya. Tempatnya harus tertutup. Sekali lagi harus tertutup. Jangan sampai jenazah ketika dimandikan, kemudian mungkin ada fisik yang tidak seperti biasanya, mungkin ada cacat, ada macam-macam itu, tidak tersebar di kemudian hari setelah jenazah dikubur. Maka yang paling utama untuk memandikan jenazah, mengkafani itu adalah diutamakan anak-anaknya atau keluarganya atau ahli warisnya. Atau mahramnya. Mahram itu ya yang memang keluarga dekat begitu. Oke. Kemudian yang pertama setelah disiapkan jenazah diangkat, saya minta tolong untuk diangkatkan jenazahnya. Kepalanya di sini. Biasanya jenazah itu masih mengenakan baju, masih mengenakan mungkin kaos dan seterusnya. Yang pertama kali harus dilepas adalah pakaian-pakaian jenazah itu. Caranya digunting, jangan kemudian dilepas, dipaksa. Apalagi kalau sudah tangannya sudah agak kaku, tidak boleh dipaksa. Tapi digunting kemudian akan lebih mudah melepasnya. Itu. Oke. Kemudian yang kedua, setelah jenazah itu dilepas pakaian-pakaiannya, yang harus disisakan untuk tidak boleh dibuka itu adalah aurat. Maka mesti ada kain yang digunakan untuk menutup aurat. Jadi seperti ini jenazahnya. Kemudian auratnya ditutup. Mohon maaf, ini anggap saja ini sebagai penutup aurat, tidak dibuka, ditutup. Gitu. Kemudian setelah ditutup, air tadi sudah disiapkan. Ada kayu. Oke. Yang berikutnya setelah itu baru dibersihkan. Dibersihkan kotoran-kotorannya. Oke. Tadi saya bilang di depan biasanya mengeluarkan kotoran, maka dibersihkan kotorannya. Anggap saja ini untuk membersihkan. Jadi boleh pakai selang, boleh pakai gayung, disentor kemudian dibersihkan. Oke, setelah dipastikan bersih, mohon maaf tadi untuk membersihkan itu bisa tubuh jenazah agak diangkat sedikit dan perutnya ditekan sedikit sehingga kotoran yang sudah ada di di ujung itu nanti akan keluar kemudian dibersihkan.
Kemudian setelah bersih dipastikan diwudukan jenazah. Diwudukan seperti kita akan wudu. Pakai, ini taruhlah saja pakai selang begitu, kemudian disiramkan air di muka dengan tangan kiri untuk menutup agar air itu tidak banyak yang masuk ke hidung atau masuk ke mulut. Disiram, diikuti gitu, kemudian 3 kali, disiram 3 kali. Setelah itu baru tangan kanan juga disiram 3 kali. Setelah tangan kanan disiram 3 kali, baru tangan kiri disiram 3 kali. Kemudian berikutnya adalah kaki. Kaki sebelah kanan. Kaki sebelah kiri ini berarti sudah diwudukan. Jadi seperti kita akan mandi besar itu kan berwudu dulu, baru kemudian mandi. Yang berikutnya setelah ini kemudian kepala disiram pakai dengan air yang bersih. Jadi sampai dari atas ke bawah ini disiram, diutamakan jumlahnya itu yang tidak genap. Disiram sampai bersih, ini berarti sudah bersih. Berarti jenazah sudah siap untuk kafani untuk berikutnya. Maka berikutnya setelah ini bersih, tadi kotoran-kotorannya sudah bersih semua, mohon maaf bagian kuku-kuku, jari-jari kaki itu juga harus dipastikan dia bersih. Apalagi kalau orang, mohon maaf, ada sakit, sekarang ada sakit diabetes, itu kadang-kadang ada sisa-sisa daging yang mungkin membusuk, itu juga dibersihkan agar tidak menjadi dimandikan, dianduk, disisir. Kalau perempuan malah rambutnya itu disisir dan dikepang agar dia cantik, karena dia akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Disisir, dikepang, oke, rapi, biarkan di tempat pemandiannya. Anggap saja tadi tempat pemandiannya di sana. Selanjutnya, anak-anak sekalian yang saya hormati, setelah jenazah dimandikan, berikutnya jenazah dikafani. Dikafani itu
dibungkus. Bagaimana cara mengkafani jenazah? Yang pertama kali, siapkan kain-kain kafan. Jadi yang pertama tali. Jumlahnya ganjil. Bisa 5, bisa 7, bisa 3, tapi kalau 3 kurang, bisa 9 kalau orangnya panjang begitu, tapi jangan 1. Oke? Nah, jadi yang pertama kali dipasang adalah tali-tali kafan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti dari 7 tali kafan itu yang pertama di kepala yang paling atas, kucir. Kemudian yang kedua itu di leher, yang ketiga itu di dada. Oke, yang keempat itu di sekitar perut, pusat atau perut. Kemudian yang kelima di lutut, yang keenam itu di mata kaki, yang ketujuh di ujung. Ya, di kucir bawah itulah. Oke, setelah itu baru berikutnya dipasang 2 lembar kain kafan. Oke. Kenapa kain kafan itu 2 lembar? Kain kafan itu tidak lebar tapi panjang. Sehingga kalau orang sebesar saya ditutup dengan 1 lembar kain kafan kayak gini, kurang wudele ketok gitu loh. Maka harus 2 lembar. Oke? Nah, bagaimana caranya ini dipasang? Agak miring ke sana Pak Agus, dibantu ya. Oke. 1. Kemudian ini dipasang dari sebelah kanan ya. Tadi sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Kanan itu maksudnya kanannya jenazah. Enggak ke sana. Oke? Oke. Kemudian yang berikutnya itu tutup kepala dipasang. Tutup kepalanya mana ini? Ya. Oke. Di atas, di kepala ini nanti jadian. Kemudian yang berikutnya baju. Oh, baju. Halo anak-anak sekalian, untuk membuat baju jenazah, bajunya kayak gini. Sebenarnya ini bisa diginikan, diplek gitu. Tapi ini jahitan ini. Tapi bisa juga ini kemudian dipotong. Dari sini dipotong ke sana seret. Sehingga tidak begini. Ini nanti bisa nek serius gitu loh. Kasihan lehernya nenek sesak ini. Ya enggak? Coba ini nek sesak gimana itu. Jadi ini kainnya mestinya tidak begini. Ini kayak gini digunting seret sampai atas. Kemudian nanti bisa diluwes gitu loh. Lehernya sebesar apapun itu bisa akan masuk. Jadi kayak bajunya Mike Tyson kalau mau tinju itu loh dulu. Itu bisa masuk. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah ini. Sebenarnya ini kan kalau Pak, kain pakaian dalamnya mana? Ini loh, halo, ini kalau dalam bahasa Inggris namanya popox, gitu ya. Popox itu dipasang di sini, nah, loh, oke? Dipasang di sini, popox atau pakaian dalam, oke? Oke anak-anak sekalian, ini. Mohon maaf ini, yang bikin nggak tahu ini kira-kira. Terus ini mestinya dibuka, dipotong gini loh. Saya potong ya. Oke, saya potong ini biar nanti. Oke, saya potong.
Gitu caranya. Jadinya begini ya. Oke, ini tadi mohon maaf ini. Saya masalahnya nggak ngajar ini. Oke. Oke, setelah itu ini popok untuk yang jenazah laki-laki. Untuk jenazah perempuan sebelum dipasang popok itu ada kain namanya kain basahan. Atau disebut dengan istilah rok underrok itu ya. Underrok, rok dalam itu loh. Oke. Jadi saya ulangi lagi, tali-tali kafan, 2 lembar kain kafan, tutup kepala yang dipasang, baju, kemudian androk, baru berikutnya pakaian dalam. Nah setelah itu mohon maaf bapak-bapak dibantu mengangkat jenazah. Oke. Ini Pak Agus sama Pak Ikhwan membantu mengangkat jenazah. Oh ini karena berat akhirnya didekep. Oh, oke. Oke ya. Terus caranya bagaimana untuk mengkafani jenazah? Kalau tadi dipasang dari yang terluar ke dalam, kalau ini dikenakan dari yang terdalam keluar. Yang terdalam mesti pakaian dalam. Iya enggak? Oke. Berarti yang terdalam mesti pakaian dalam. Itu tadi itu. Mana popoknya tadi? Oh ini tuh. Panjang banget ini. Oke. Sudah? Nih. Dikenakan. Oh, ini terlalu panjang ini. Iya. Oke ya. Dikafani begini. Terus ditaleni, diikat ini. Gak usah terlalu, tidak seperti mengikat pada saat nanti terakhir. Karena di tali pati gak apa-apa, dia gak akan buka-buka lagi. Oke. Tali wangsul juga boleh karena ini apa namanya untuk praktek saja. Oke, setelah pakaian dalam, yang berikutnya dikenakan adalah rok under ini loh. Oke, underrok dari yang kanan kemudian yang kiri. Oh, sudah rapet ini. Oke. Setelah itu baru dibuka. Berikutnya baju. Baju yang tadi saya gunting itu loh. Nah, halo, ini coba praktekan. Seandainya tidak digunting, kan repot ngelebok ke sirah itu. Halo, coba sekali lagi. Oke, plek. Kanan dulu, kemudian yang kiri. Plek. Oke. Sudah? Yang berikut itu baju sudah dipakai. Sudah dipakai semua. Celana dalam, androk, berikutnya adalah tutup kepala. Oh ini. Sudah? Setelah itu baru berikutnya kain kafan yang panjang 2 itu. Plek. Dibantu Pak? Oke, sudah. Begini. Terus yang sini lagi, yuk. Terus, oh ternyata bukan itu. Oke. Halo anak-anak sekalian, setelah itu baru dipegang. Dipegang dari sini, mepet. Dipegang mepet, kemudian bagian kepala juga mepet. Oke, mepet. Kemudian diikat dari atas ke bawah. Oke. Halo. Ini diikat dengan tali wangsul.
Tali wangsul itu tali yang ketika nanti mau dilepas itu gampang. Yang kedua leher. Oke. Posisi ikatan itu di sebelah kiri. Oke. Ini tangan biar enggak gerak ke bawah. Oh. Oke. Ini di paha. Lutut. Baru ini tumit. Baru yang paling bawah. Akhirnya kencang anak-anak sekalian. Setelah begini kencang. Oke, jenazah sudah selesai. Coba kalau Anda perhatikan. Ini kan jadi rapi. Lah setelah selesai jenazah ini di kafani, baru berikutnya diberi wangi-wangian. Sebenarnya kalau ada tadi itu diberi kapas, mungkin jenazahnya itu kecelakaan sehingga bagian-bagian yang mengeluarkan darah itu bisa ditutup dengan kapas. Nah, termasuk belakang itu juga diberi kapas. Barangkali nanti ada kotoran yang belum tuntas itu bisa tertahan di situ. Kemudian dikasih berikutnya itu dikasih wewangian atau kopi, tujuannya agar serangga itu tidak datang. Kasih kapur barus dan seterusnya. Sebab kalau wangi-wangi seperti itu biasanya nyamuk saja nggak mau dekat. Yang mau dekat itu kan di pakaian-pakaian kotor yang kecut-kecut itu. Nah, sehingga kalau di tempat yang sudah dikasih harum-harum tidak akan dekat. Apalagi semut. Biasanya ditaruh di atas meja, itu bawahnya juga masih dikasih mangkok-mangkok yang isinya air. Juga untuk menahan, membendung semut. Semut kan nggak bisa renang gitu. Sehingga dia bisa itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan barangkali anak-anak sekalian? Oke, silakan. Demikianlah tadi perawatan jenazah mulai dari memandikan sampai dengan ini Bu Ida saja sambil belajar ya. Ini kalau pas waktu SMA, guru agama saya Pak Selamat saya sangat mudah sekali untuk memahami. Nah, anak-anakku ini adalah sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan atau masih bingung, silakan. Mumpung Pak Selamatnya masih ada dan ini adalah kesempatan luar biasa anak-anak. Ya, ini nanti karena kan kalau SMA itu kelas 3 materi perawatan jenazah di kelas 3 sudah tidak ada materinya ya. Materinya ada di kelas 2. Jadi silakan anak-anak yang mau bertanya untuk menyalakan mikrofonnya. Halo, tidak ada? Tidak ada pertanyaan, sudah jelas semua ya Nak ya? Jelas. Luar biasa. Bapak sebelum ditutup mungkin ada tambahan ilmu pengetahuan yang ingin sampaikan, monggo Pak silakan. Oke, anak-anak sekalian yang saya hormati, ini jenazah yang kita kafani ini dalam kondisi normal. Mungkin jenazah ada kecelakaan yang kena kereta ataupun naik pesawat kemudian pesawatnya meledak itu
tidak seperti ini belum cukup. Tapi yang normal yang biasa kita alami ya yang seperti ini. Itu pasti mestinya kalau yang seperti tadi itu perlu adanya plastik sehingga mungkin darah ataupun yang lain-lain itu bisa tertahan di plastik sehingga kain kafan itu tetap bersih. Oke? Kemudian yang kedua, ya saya bersyukurlah kalau kalian sudah jelas minimal besok kalau mati sudah bisa pakai sendiri gitulah. Karena sudah jelas itu loh. Oke? Terus anak-anak sekalian yang saya hormati, yang tidak akan diuji praktekan itu adalah menguburkan jenazah. Lah untuk menguburkan jenazah, setelah jenazah seperti ini, maka berikutnya jenazah akan dibawa dan dimasukkan ke liang lahat. Oke? Silahkan kameranya ini coba perhatikan. Mau Pak Agus ke sini. Dari sana aja. Ini jenazah sudah siap. Anggap ini sudah sampai di kuburan dan sudah masuk ke liang lahat. Posisinya seperti ini anak-anak sekalian. Oke? Iya, menghadapnya seperti ini, persis. Kepalanya di utara. Kenapa tali-tali kafan itu tadi berada di sebelah kiri? Karena setelah dimasukkan ke dalam lahat, ke liang lahat, tali-tali ini akan dilepas. Kalau di sebelah kanan kan pasti susah lepasnya. Maka untuk mempermudah talinya di sebelah kiri. Mari dilepas Pak Agus. Terus untuk bagian muka ini tegang ini kepalanya, lehernya. Sehingga tidak bisa nempel ke tanah. Kalau bisa menempel ke tanah, dia ditempelkan ke tanah. Mohon maaf. Dan biasanya dikasih bantal. Bantalnya tanah-tanah agar tidak balik, gelundung. Ini bantal-bantal ini namanya gelu. Gelu itu istilah atau bahasa Jawa Timur gelo banget jadi gwelu itu namanya. Orang itu kalau sudah dibeginikan ini baru merasa gwelu. Rasanya pengen ibadah, pengen rajin sholat loh nak. Kalau sudah kayak gini pengen. Tapi kalau masih hidup apalagi masih muda kelas 2 SMA. Maunya ya sudah. Kadang mau ngelitih terus gitu. Ya ini loh ya. Oke. Ini praktek sudah selesai sampai jenazah masuk ke liang lahat. Oke. Karena sudah sangat-sangat jelas. Dan tidak ada pertanyaan. Maka dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Indah. Terima kasih Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mulai memandikan, kemudian mengkafani sampai dengan bagaimana Bapak memperlihatkan secara visual kondisi atau keadaan nanti ketika si mayat itu ditaruh di liang lahat, ya, mulai dari posisi kepala, kemudian posisi kaki, dan mayat itu menghadap ke kiblat itu, masya Allah, ini kalian harus bersyukur ya, ini dapat betul-betul materi yang sangat paket komplit sekali anak-anak. Nah anak-anakku, harapannya adalah ketika kita sudah mendapatkan materi tentang perawatan jenazah, ilmu ini sangat luar biasa sekali dan tentunya ilmu ini sudah kita mengikuti sesuai dengan Tarjih Muhammadiyah ya anak ya. Jadi harapannya adalah ketika nanti anak-anak sudah kembali kepada masyarakat yang sebenarnya, anak-anak bisa mempraktekannya
sesuai dengan ilmu yang telah kalian saksikan tadi, telah kalian dengarkan dan kalian lihat, dan anak-anak bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Minimal adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, kakak, adik, sanak, saudara, kerabat, kita yang tahu ilmunya dan kita yang merawat jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, sampai mengantarkan ke liang kubur. Anak-anakku, demikianlah sesi tentang perawatan jenazah. Doa Bu Indah, semoga anak-anak selalu sehat dimanapun kalian berada dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Indah selalu mengingatkan, tetap jaga kesehatannya, tetap harus mematuhi protokol COVID. Anak-anak jangan malas untuk cuci tangan, kemudian keluar rumah jika ada keperluan yang mendesak. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, anak-anak diharapkan tidak usah keluar rumah, ya, jauhi kerumunan. Anak-anakku, sebagai pengantar sesi 1, Bu Indah mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan Bu Indah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selanjutnya adalah sesi 2 yang akan dipandu oleh Bapak Indro. Tetap anak-anak untuk tidak live dan tetap untuk kameranya dinyalakan. Mohon anak-anak memperhatikan secara seksama ilmu yang akan kita dapatkan di sesi 2 ini. Monggo Pak Indro, waktu dan kesempatannya sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Indro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Anak-anak sekalian yang merasa kebelet harus ke belakang, silakan boleh ke belakang dulu tanpa harus mematikan kamera. Dari sini Pak Ento cuma bisa tahunya, loh kok anak-anak hilang? Oh, mungkin sedang ke belakang. Begitulah anak-anak sekalian, masih ada waktu 3 menit. Kalian bisa ke belakang terlebih dahulu sebelum memasuki acara yang kedua. Acara yang kedua, anak-anak sekalian, adalah materi motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Mu'alimin Yogyakarta, yaitu Bapak Haji Ali Aulia LCM Hum. Anak-anak sekalian, Pak Endo berharap bahwa ilmu tadi yang barusan anak-anak peroleh tadi tentang perawatan jenazah itu bukan sekedar teoritis, karena peristiwa lelayu itu bisa terjadi setiap saat. Maka mohon maaf anak-anak sekalian, tidak usah diawali saya ngurusi jenazah nanti kalau mama saya nggak ada atau papa nggak ada atau ada keluarga yang nggak ada. Begitu ada berita lelayu, segera langsung gabung saja anak-anak sekalian. Itulah agama. Jadi agama itu satu, dipelajari. Kalau belum tahu, belajar agar tahu. Nanti yang kedua, kalau sudah tahu, dikerjakan. Dikerjakan bagaimana Pak? Begitu diumumkan, wah Mbah Fulan meninggal, ya sudah. Kita berpakaian yang rapi, kemudian menuju ke tempat kediaman si Fulan tadi. Kalau ternyata jenazah, oh jenazah sudah siap dimandikan, ya kita ikut bergabung. Tapi kita bukan keluarganya Pak, apa yang bisa kita lakukan? Kita tanya, di mana itu memandikannya? Ternyata memandikannya ada di belakang rumah, oh ya sudah, kita ikut membantu bagaimana membuat bilik agar aib jenazah itu ditutupi supaya tidak ketahuan tetangga dan sebagainya. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kita siapkan selangnya dari kran menuju tempat pemandian. Kita ikut menyiapkan ember-embernya.
kita siapkan sabunnya dan sebagainya. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Itulah ilmu agama, tidak sekedar, oh dulu saya pernah diajar Pak Slamet ini nih. Kapan praktikannya? Nunggu kalau ada orang tercinta kita yang dipanggil Allah. Nggak usah anak-anak sekalian. Ini ilmu praktis. Dari situlah kita akan tahu. Kalau misalnya sebelum mandikan jenazah, nah ini ilmu fisikanya jalan. Ini sambil menunggu 11.20 anak-anak sekalian. Kalau pori-pori di tangan kita itu sudah tertutup oleh sesuatu benda, maka benda berikutnya tidak akan masuk ke pori-pori kita. Apa itu benda yang akan masuk ke pori-pori kita? Boleh jadi keringat jenazah. Ya dalam tadi Pak Slamet menyampaikan ini jenazah normal. Terakhir ditunggu oleh keluarganya mandi 2 kali sehari. Bagaimana kalau jenazahnya itu sudah 2 minggu nggak mandi? Nah, tentu saja pliket sekali keringatnya, lekat sekali. Maka bau enggak Pak? Ya sangat bau. Nah, supaya tidak masuk ke pori-pori kita, maka sebelum mandikan jenazah, ya tangan kita kenakan sabun dulu. Sabun yang sudah dipakai yang jemaah itu kita tancapkan di sabun-sabun ini ke 10 kuku kita. Nah, sekarang sudah ada handscoon. Syukur-syukur kalau langsung bisa siapkan handscoon, itu lebih praktis lagi. Kalau tadi memang kita tidak siapkan handscoon. Nah, anak-anak sekalian, inilah yang utama bahwa kita harus ilmu itu praktis itu langsung. Jadi learning by doing, kita tanpa harus menunggu-nunggu. Paling udah dia belum. Bagus. Anak-anak sekalian, beberapa saat lagi kita akan bergabung dengan Bapak Ali Aulia. Kita akan dengarkan ilmu-ilmu dari Tengah kimputan muncul ya. Belum. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan terlebih dahulu. Sekali lagi, begitu ada berita lelayu di kampung kita. Kampung? Sudah. Saya lanjutkan kalimatnya. Begitu kita mendengar berita lelayu, maka apa yang bisa kita bantu anak-anak sekalian. Nggak ikut memandikan, minimal menyiapkan apa yang diperlukan. Anak-anak sekalian, telah hadir bersama kita Bapak Ali Aulia, Direktur Mualimin Yogyakarta, yang akan bagi-bagi ilmu pada kita, bagaimana menghadapi apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini, dalam kondisi pandemi ini, agar kita senantiasa sadar kita dari Allah, selalu bersama Allah, dan setiap saat akan kembali kepada Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Begitulah. Kepada Bapak Ali kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam rangka muhasabah siswa kelas 12 yang pada kesempatan kali ini kami berada di kelas 12 IPS di SMA Muhammadiyah 2. Nah, kami mengawali, alhamdulillah,
kami hormati Pak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2, Pak Dr. Andes Haji Selamat Purwo, kemudian juga ada Pak Irwan Suwarna yang mempersilahkan dan memberikan dan mengantarkan kepada kami berkaitan dengan hal-hal yang mungkin bisa kami share kepada para siswa berkaitan dengan persiapan menghadapi ujian. Izinkan saya secara khusus menyampaikan materi yang tadi juga saya sampaikan di kelas 12 IPA berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi ujian, walaupun definisi ujian karena pendekatannya adalah pendekatan muhasabah, spiritualitas, maka tentu tinjauan ujian secara umum yang spesifik mungkin nanti juga ujian yang nantinya akan dihadapi oleh para siswa khususnya kelas 6 pada kesempatan saat ini. Dan pada saat ini saya akan menampilkan satu materi berkaitan dengan menghadapi ujian yang sebetulnya materi ini juga menurut kami penting dalam rangka untuk kita bersama mengintrospeksi terkait dengan keberadaan diri kita di tentunya di dunia dalam rangka untuk menjalankan perintah, kemudian menjalankan aktivitas yang memang tentunya aktivitas yang benar-benar diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin para bapak, mungkin hadir ibu, kemudian juga teman-teman para siswa kelas 12 SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengawali apa yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan sebetulnya kenapa sih sebetulnya kita menuntut ilmu. Kenapa sih kita kemudian melangkahkan kaki kita setiap harinya atau menggerakkan seluruh anggota badan kita dalam rangka kita mengakses ilmu pengetahuan. Atau bahkan kalau lebih jauh lagi secara empiris, kenapa sih kita kemudian mau mendaftarkan sekolah di SMA Muhammadiyah 2 atau orang tua kita menyekolahkan kita di SMA Muhammadiyah 2. Maka secara khusus sebetulnya kita memiliki 3 misi utama yang sebetulnya tujuan kita berada saat ini sampai saat ini sudah kelas 12 sebetulnya memiliki 3 misi utama. Yang 3 misi utama itu ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Ya memang ketika salah satunya yang hanya tercapai, maka sebetulnya itu tidak memenuhi kualifikasi apa yang sebetulnya diharapkan terkait dengan misi utama kita sebagai insan, sebagai manusia yang senantiasa mau menuntut ilmu, manusia yang melakukan proses pembelajaran, sehingga mendapatkan output atau hasil yang memang bisa diharapkan. Apa 3 misi utama kita itu? Yang pertama adalah tentunya mencari ilmu pengetahuan akademik. Artinya kalian sampai berada kelas 12 saat ini sebetulnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan akademik. Artinya dimulai dari pengetahuan dasar, termasuk juga di dalamnya adalah berkaitan dengan pondasi-pondasi atau bekal kalian untuk bisa masuk ke tahap berikutnya sampai ke dalam tahap dunia kerja, tahap di mana kalian bisa mengaktualisasikan diri, atau tahap kalian bisa melaksanakan amal soleh dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Ada misi mencari ilmu akademik. Artinya mencari ilmu akademik yang mungkin dimulai kemarin dari kelas 10, kemudian 11, sekarang 12, mendapatkan rapot, mendapatkan nilai, tuntas, bisa naik kelas, atau bahkan nanti sekarang di kelas 12, kemudian nanti lulus, kemudian lulus mendapatkan ijazah, ijazah kemudian juga bisa melanjutkan
aktivitas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sampai kemudian bisa mengaktualisasikan diri dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Tapi tidak semata-mata itu, selesai kemudian punya ijazah lulus kemudian masuk universitas atau kemudian lulus nanti bisa bekerja. Tapi sebetulnya kita menuntut ilmu atau kita menjadi sosok seorang pembelajar itu dalam rangka untuk menguatkan karakter kita, menguatkan akhlak mulia kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jelas, fungsi Rasul diutus dalam rangka untuk sempurnanya atau kemudian pelaksanaan akhlak yang mulia. Maka ada misi yang kedua yang itu tidak kalah pentingnya. Artinya lulus tidak sekedar lulus, kemudian selesai tidak hanya selesai, kemudian punya strata pendidikan yang tinggi tidak saja kemudian strata pendidikannya, tapi juga karakternya kuat, akhlaknya akhlak yang terpuji, memiliki kompetensi kepribadian yang baik, memiliki kualitas bagaimana dia menjadi pribadi yang baik. Ini dua misi ini menjadi misi pondasi. Ya, ada misi yang ketiga, yaitu misi pengembangan keterampilan kita, keterampilan hidup, skill berkaitan dengan persiapan-persiapan yang tentunya itu bisa kita gunakan dalam aktivitas di kemasyarakatan dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa berinteraksi, bagaimana kita bisa melakukan komunikasi yang baik, bagaimana kita bisa mengatur jaringan, mengelola network yang kita miliki, atau bahkan kemudian pengetahuan-pengetahuan penunjang lainnya yang itu bisa kita dapat melalui aktivitas kita mencari ilmu, khususnya di dalam dunia sekolah ini. Saya ingin awali berkaitan dengan persiapan ujian atau di penghujung kalian sekarang ini di tingkat sekolah menengah atas ini adalah benar-benar menyadari dengan sepenuh hati kita senantiasa menjadi seorang yang memang memiliki 3 misi utama dalam rangka kita senantiasa mau belajar dan menuntut ilmu, mencari pengetahuan akademik, menguatkan karakter dan akhlak mulia, dan mengembangkan potensi dan keterampilan serta pengetahuan-pengetahuan penunjang sehingga ada di dalam diri kita. Ini 3 misi utamanya. Saya yakin kalian sekolah di MUHA itu tidak saja kemudian orang tua kalian mengecokalahkan di MUHA, tidak saja mengharapkan bahwa kalian sekedar lulus dan mendapatkan ijazah, tapi benar-benar karakternya kuat, berakhlak mulia, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang lain dalam memberikan pemanfaatan di dalam dunia kerja atau di masyarakat secara umum. Nah, ini yang pertama yang harus benar-benar disadari oleh teman-teman, khususnya bagi siswa kelas 12 yang pada kesempatan kali ini akan benar-benar menyiapkan diri dalam menjalankan segala aktivitas yang ada di kelas 12 itu, khususnya dan terutama itu adalah ujian. Nah, ini yang pertama. Kemudian pada pembahasan ini saya akan membahas setidaknya 4 aspek yang harus dipahami dalam kita melakukan dan mempersiapkan sebuah ujian. Ini pemahaman yang harus benar-benar clear dalam diri kita, yang harus benar-benar kita pahami dengan baik. Yang pertama adalah hidup itu adalah ujian. Harus kita sadari benar, yang namanya hidup itu adalah diuji. Kalau tidak mau diuji, ya mati. Hidup itu adalah kita harus memperjuangkan segala masalah-masalah yang akan nantinya kita selesaikan, harus dihadapi permasalahan-permasalahan yang itu mungkin hadir di tengah-tengah kita, karena memang di dunia ini adalah isinya adalah ujian. Ujian. Hidup ini adalah ujian.
Maka nanti bagaimana yang harus kita pahami, konsep hidup ini adalah ujian. Tidak terkecuali adalah nanti kita dalam skala yang paling kecil, mungkin terkhusus bagi siswa kelas 12 itu adalah kita menghadapi berbagai macam aktivitas regulasi ujian yang memang itu dituntut kepada kita. Kemudian yang kedua adalah cara pandang kita terhadap ujian. Gimana sebetulnya cara pandang kita terhadap ujian? Dari ujian yang dalam skala makro sampai kemudian ujian dalam arti yang mikro atau secara personal yang akan kita hadapi. Ya, ujian-ujian itu. Bagaimana cara pandang kita? Kalau kita sudah pahami bahwa ujian itu adalah bagian dari kehidupan atau bahkan kehidupan itu sendiri, kemudian kita benar-benar memiliki cara pandang yang baik dan tepat terhadap ujian, karena ujian itu menentukan kualitas kita. Dengan kita mampu melewati ujian tadi itu, maka sebetulnya kualitas kita itu bisa tampak dan terlihat. Dan perlu disadari, dalam menghadapi ujian, dan ujian tadi menentukan kualitas diri kita tadi, kita harus senantiasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian. Nah, ini yang saya akan sampaikan. Ada 4 aspek inilah yang akan saya sampaikan. Nah, saya akan mulai dengan satu ungkapan yang memang tadi saya awali dengan bahwa hidup adalah ujian. Ada pepatah Arab yang menyebutkan, yang ini juga bersumber ya dalam Al-Quran maupun hadis, yang menjelaskan bahwa al-imtihanu sunnatul hayah. Al-imtihanu sunnatul ayah. Jadi ini ada kesalahan imtihanu. Al-imtihanu sunnatul hayah. Jadi apa namanya, ujian itu merupakan sunnah kehidupan. Sunnah kehidupan. Ujian itu adalah kehidupan itu sendiri. Kita hidup itu memang untuk diuji. Kita hidup itu memang harus menghadapi ujian. Kenapa? Karena kita hidup itu adalah yang dilihat bagaimana kita mau berbuat, beramal, berikhtiar untuk melalui ujian tadi. Banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan dalam firman-Nya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hidup mati itu dalam rangka untuk menguji siapa yang paling bagus ikhtiarnya, siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling bagus kerja dan aktivitas perbuatannya. Yang dinilai itu adalah usahanya, ikhtiarnya, pekerjaan dan amalnya. Yang dinilai itu kita harus menghadapinya. Bukan putus asa. Wala tayasu min rahillah. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berputus asa dari apa yang kemudian diberikan dan dianugerahkan kepada kita. Tentu harus senantiasa berikhtiar, harus dihadapi dengan ikhtiar, harus benar-benar diupayakan dan diselesaikan. Kenapa? Karena jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya imtihan atau ujian itu adalah ujian atau cobaan yang sebetulnya itu sesuai dengan kadar kemampuan kita sebagai manusia. Innamal usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan beban kepada manusia di luar dari kemampuannya. Ini harus disadari. Maka harus dihadapi.
Hadapi dengan apa? Hadapi dengan ikhtiar, karena ujian tadi itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Bagaimana dengan kasus kita? Kalian sekarang kelas 12. Ya harus dihadapi. Bagaimana cara menghadapinya? Ya hadapinya dengan berusaha dan berikhtiar, belajar, mempersiapkan dengan baik. Kenapa? Karena sebetulnya ujian yang akan dilakukan itu sebetulnya adalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Coba deh nanti kalau seandainya ada asesmen atau kemudian ada ujian atau asesmen tadi sebetulnya sesuai dengan kadar kita. Kalian sebagai kelas 12, maka materi yang disajikan bisa jadi adalah materi sebagian kelas 10, materi sebagian kelas 11, sebagian besar kemudian materi kelas 12 yang sebetulnya itu merupakan kadar kemampuan kalian. Nggak mungkin kalian nanti akan diberikan soal atau diberikan ujian, tapi soal dan ujiannya itu kemudian di luar kadar kalian. Artinya diberikan soal yang itu tingkatannya tingkat universitas atau bahkan tingkat doktoral atau bahkan kemudian yang lainnya. Nggak mungkin. Sesuai dengan kadar kemampuannya. Karena kenapa? Ada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan jalan keluar kepada kita untuk kita bisa menghadapi ujian tadi, menyelesaikan ujian tadi, ketemu solusinya. Tentu bagi siapa saja yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas, siapa yang kemudian mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yaj'al lahu makhraja. Dia akan dijadikan dan diberikan kepadanya sebuah solusi, jalan keluar untuk semua ujian yang akan dihadapi. That's right. Al-imtihanu sunnatul hayat. Sunnatul hayat. Ujian itu adalah merupakan sunnah dari kehidupan. Nah, ini yang paling penting dari materi yang kemudian saya sampaikan dan paling fundamental. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara pandang kita terhadap ujian. Ini yang menjadi penting juga. Yang kadangkala juga ya secara umum ya, khususnya nanti teman-teman kelas 12 yang memang kita memiliki pandangan seperti apa sebetulnya terhadap ujian ini. Ada orang yang kemudian menganggap bahwa belajar itu untuk ujian. Tapi sebagian yang lain sebetulnya ujian itulah sebetulnya esensi dari sebuah pembelajaran. Ujian itu untuk belajar. Dan menurut saya bahwa sebetulnya dalam pandangan kalau kita kaitkannya bahwa al-imtihanu sunnatul hayah, maka sebetulnya ujian itu adalah dalam rangka kita belajar. Maka kita menghadapi ujian itu tidak bisa menjadikan beban, tidak cemas, kemudian tolak ukurnya tidak saja tolak ukur yang sangat sempit, artinya menjadi ukuran suksesnya atau gagal, tidak. Tapi ketika pemahamannya bahwa dengan ujian inilah menjadi proses dan sarana belajar, maka jelas ujian ini benar-benar bagian dari sarana pembelajaran. Ujian ini adalah menjadi sarana menjadi orang yang benar. Nah, cara pandang saya adalah cara pandang ujian ini untuk belajar. Maka nggak penuh dengan beban, tidak cemas, tidak khawatir, karena memang selesai apa ya perlu dicemaskan. Selesai kelas 12 ya nanti kemudian mungkin masuk universitas atau mungkin masuk dunia kerja, apa itu tidak diuji? Diuji itu lebih besar. Apakah kemudian segala aktivitas selanjutnya tidak diuji bahkan lebih besar, lebih besar, lebih besar. Maka jadikanlah ujian yang akan dihadapi ini sebagai proses pembelajaran kita. Sarana pembelajaran kita untuk benar-benar menjadi orang benar. Tetap menjadi posisi yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadilah kalian orang-orang yang benar. Karena banyak orang yang sekarang belajar tentang kebenaran, tapi dia tidak memiliki sikap yang benar. Menggolongkan diri atau tergolong terhadap orang yang benar. Banyak orang yang belajar sholat, banyak orang yang ngaji, banyak orang yang kemudian ta'lim di masjid, banyak orang yang belajar tentang hukum, tapi kemudian dia tidak ngaji, dia tidak sholat, dia tidak menjalankan hukum yang dia pelajari. Itu merupakan sebuah kebenaran. Kenapa? Karena ujian tadi hanya dipahami sebagai ukuran bahwa dia telah tuntas selesai, tapi tidak menjadikan sarana pembelajaran dan memastikan diri pada orang. Maka nanti jatuhnya ujian itu tidak dijadikan sarana untuk menghalalkan segala cara dalam rangka kalian untuk bisa sukses ataupun kemudian mendapatkan nilai yang bagus. No, tidak. Yang akhirnya kemudian berlaku curang. Yang akhirnya juga kalian mencontek, yang akhirnya juga kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang itu ternyata perbuatan yang membawa potensi diri kita menjadi orang yang tidak baik. Nah, ini juga hal yang sangat penting. Jadi harus benar-benar dipahami cara pandangnya. Ujian itu untuk belajar. Nah, ketika sudah memiliki cara pandang tadi, harapannya adalah kita benar-benar bisa menentukan kualitas kita. Karena ujian itu menentukan kualitas kita. Dalam pepatah Arab disebutkan, bil imtihani yukramul mar'u au yuhanu. Dengan ujian, seseorang itu bisa dimuliakan atau bisa dihinakan. Dengan kita ujian, dan ujian itu menjadi bagian dari sarana pembelajaran kita menuju pribadi yang benar, menuju sikap yang benar, maka insya Allah dengan ujian itu kita akan dimuliakan. Kenapa? Karena dengan ujian kita belajar arti kejujuran. Dengan ujian kita belajar arti tanggung jawab. Dengan ujian kita belajar tentang bagaimana memupuk kepercayaan diri. Dengan ujian kita belajar untuk mengintrospeksi dan mengevaluasi diri. Nah, ginilah. Tapi ketika dengan ujian kita tidak jujur, tidak bertanggung jawab, tidak percaya diri, jelaslah pasti kita akan dihinakan karena ujian tadi. Walaupun bisa jadi secara hasil, secara nilai tinggi, tapi sebetulnya dia tidak bertanggung jawab, tidak jujur dan tidak percaya diri. Jauh dari evaluasi dan muhasabah diri. Wah ya dia nilainya bagus ya. Ranking 1, wah dia bagus sekali nilainya semuanya tuntas. Wah nilainya di atas rata-rata semuanya. Tapi dia ternyata curang loh. Oh mungkin dia dapat bocoran loh. Oh ternyata dia mencontek loh dan lain sebagainya. Yuhan, dia dihinakan. Wah payah dia kelas 12. Tapi ternyata kemudian menjalankan ujiannya begini. Dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak percaya diri, kemudian dia tanya sanan kirinya, dia kemudian mencontek dan tidak percaya diri. Mungkin saja secara hasil dia baik, tapi kemudian dia dihinakan. Tapi bisa jadi ada orang yang awalnya dia tidak baik secara hasil, tapi dia belajar, dia mengevaluasi diri, dan kemudian dia benar-benar mempersiapkannya kembali dengan baik yang akhirnya dia gagal, dia belum lulus, tapi luar biasa loh. Emang dia belum lulus, tapi walaupun dia sudah berupaya, tapi emang benar-benar dia jujur loh.
percaya diri luar biasa, dan dia menunjukkan tanggung jawab dia selaku siswa kelas 12 yang akhirnya dia akan coba ulang, dia akan belajar dari sebuah kegagalan yang mungkin dianggap oleh kita kebanyakan. Tapi dia tetap dimuliakan dan akan bangkit, dan tentunya itu bisa luar biasa karena menentukan kepribadian, menentukan pribadi, sikap dan akhlakul karimah. Karena ujian itu bukan sekedar untuk menguji kompetensi akademiknya saja, tapi menguji kualitas moralitas yang menjadi penting. Justru dengan ujian kepribadian dan akhlakul karimah kita itu sedang diuji. Nah, sekolah itu mengajarkan tentang kebenaran, mendidik untuk menjadi benar. Tapi banyak orang yang mengerti kebenaran tapi kemudian tidak menjadi benar. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan ujian itu menjadi sebuah sarana belajar, sarana untuk dia benar-benar menjadi orang yang benar. Karena dia tidak belajar tentang kejujuran, dan itu ada pada ujian. Dan dia tidak belajar pada arti tanggung jawab, dan itu ada pada ujian. Dia tidak belajar tentang kepercayaan diri, dan itu ada pada ujian. Dia tidak belajar tentang bagaimana evaluasi, muhasabah diri, karena dia tidak belajar tentang ujian itu tadi. Nah, ini penting, menentukan kualitas kita. Kamu mau mulia atau kamu mau hina? Jangan ya, kita menghalalkan segala cara. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga dalam firman-Nya, "Wa may yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Percayalah, siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, menghalalkan segala cara, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan mereka dari cara yang tidak mereka sangka-sangka, yang bisa jadi dia anggap itu sebuah kenikmatan yang padahal itu awal dari malapetakannya. Jangan buru-buru menganggap kita baik, sukses, koreksi dulu. Apakah hasil yang kita terima ini merupakan hasil yang itu benar-benar menunjukkan aspek tanggung jawab, kepercayaan diri, dan kejujuran dalam hati kita. Ini yang penting. Maka kemudian akhirnya, menurut saya, akhirnya di sini adalah bagaimana kita terus dan harus memohon petunjuk dalam menghadapi ujian ini. Setelah kita sadari bahwa hidup ini adalah ujian, harus kita hadapi, harus senantiasa berupaya sekuat tenaga, karena Allah tidak akan pernah mungkin memberikan ujian kepada kita di luar kemampuan kita. Maka senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya cara pandang bagaimana ujian itu dalam rangka untuk kita belajar. Belajar arti tentang kejujuran, belajar tentang arti tanggung jawab, belajar tentang arti gimana kita memupuk kepercayaan diri, belajar untuk kita lebih baik karena ada aspek introspeksi di dalamnya, ada evaluasi di dalamnya. Dan perlu diingat, harus senantiasa tetap memohon petunjuk dalam menghadapi ujian ini. Ada satu ayat yang menurut saya penting juga, harus terus juga kita pahami dan kita gelorakan. Yang setiap hari kita baca, tepatnya mungkin lebih dari, saya berpikir mungkin 17 kali kita membaca ayat ini dalam rangka untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan. Ini yang sebetulnya dalam kita membaca Al-Fatihah, di dalam kita sholat berjamaah, kita sadari sama semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, kita sepakat Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, sepakat segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kita sepakat
Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita suka sepakat, kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Tapi yang perlu diingat adalah apa? Ada perbedaan satu sama lain di antara sholat berjamaah atau mungkin kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kami siswa kelas 12 jalan yang lurus untuk untuk menghadapi ujian ini. Ya Allah, tunjukkanlah kami selaku guru untuk bisa mengajarkan yang terbaik kepada anak-anak kami, yaitu jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepala kelas sekolah, semua seluruhnya, polisi, semua profesi, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadari. Maka ada dimensi kesabaran yang di dalamnya ada dimensi kita benar-benar meningkatkan kualitas sholat kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jelas. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Jelas. Ada kesabaran bagaimana menghadapi itu. Kita tingkatkan kualitas sholat kita dalam rangka untuk benar-benar memprioritaskan aspek yang memang benar-benar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka baik ini gak penting karena ada posisi yang hidup ini ujian, memang harus kita hadapi sesuai dengan kadar kita. Jadikan ini sebagai pembelajaran. Berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya rencana terbaik bagi siapa yang mau mendekatkan diri kepadanya. Ya ja'allahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Prasangka baik ya. Kalau mungkin saja saat ini kita merasa dan anggapan kita itu merupakan jelek, jangan buru-buru menganggap itu jelek. Jadikan itu pelajaran, karena itu bisa jadi merupakan lompatan kita untuk menjadi yang lebih baik. Tapi sebaliknya, jangan buru-buru menganggap itu baik sebelum kita koreksi bagaimana kita menghasilkan hasil tadi. Baik atau tidak. Kalau memang tidak baik, bagaimana mungkin kita menganggap itu sebuah hasil terbaik? Malah justru itu mungkin menjauhkan diri dari kita. Ayo, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepadanya. Karena dengan dosa-dosa itulah yang kemudian menutup nilai-nilai kebaikan kita untuk senantiasa bisa dan mampu untuk menuntut ilmu dengan baik. Dengan dosa itulah yang kemudian menutup diri kita untuk dari perbuatan-perbuatan baik. Senantiasa bersolawat. Saya kutip ini jelas. Memang saya waktu itu zaman kuliah di Al-Azhar, senantiasa sebelum ujian dibagikan soal, ada beberapa dosen kadangkala secara bergantian kemudian mendatangi ruang-ruang ujian dan mengatakan, ya bni, ditanya dengan wahai anak-anak sangat ramah. Dia mengatakan, kalau lupa apa yang kalian telah pelajari, fastaghfir billah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sallu ala nabi, kemudian bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Karena itulah yang akan mengingatkan kita, memberikan petunjuk kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran penting, fungsi dari istighfar, fungsi dari salawat. Sallu alaihi wasallimu taslima. Jelas diperintahkan untuk berselawat. Ya. Imam Syafi'i mengeluh tentang bagaimana hafalannya begitu lemah kepada Syekh Waqi gurunya. Mengadulah Imam Syafi'i kepada Syekh Waqi, syakautu ila Waqi bisu'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya pernah mengadu kepada Syekh Waqi tentang lemahnya hafalan saya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Syekh Waqi mengatakan kepadaku dan menasihatiku dengan untuk meninggalkan kemaksiatan. Li'annal ilma nurun wa nurullah la yahdi ilal asi. Pahamilah, ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah itu tidak akan bisa menembus dan diberikan kepada
orang-orang yang berbuat maksiat. Maka beristighfarlah. Kalau lupa, astagfirullahaladzim, apa ya? Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyin Muhammad. Apa ya? Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, mengingatkan kepada kita. Nah, tentu dengan potensi yang ikhtiar yang baik. Kalau kemudian, berarti istighfar dan salawat terus, kemudian besok ujian, nggak belajar, nggak usaha, nggak ikhtiar, tidur, yang penting besok istighfar, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabi. Nggak ingat, nggak ada yang diingat. Ya ingatnya kalau semalam tidur dan nggak belajar. Ini yang menjadi hal yang penting dalam proses tadi. Nah, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadapi ini dengan baik. Semangat yang kuat. Hadapi. Ujian ini harus kita hadapi. Step demi step kita sudah melewati ujian. Dari kelas 1 naik ke kelas 2. Sekarang naik ke kelas 3. Kemudian dari kelas 10 naik ke kelas 11. 11 kemudian naik ke kelas 12. Hadapi. Ikhlaskan niat bahwa memang hidup itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu. Hadapi dengan penuh ikhtiar. Semangat yang kuat. Usaha yang gigih. Mudah-mudahan dalam forum ini, pada motivasi kali ini, aspek spiritualitas kita tergugah, kita ikhlaskan niat. Ayo, semangat untuk kuatkan semangat, usaha yang gigih. Insya Allah, dengan pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita benar-benar bisa menyelesaikan segala upaya, segala ujian yang akan kita hadapi, segala ujian yang akan dialami oleh kita semua. Seperti itu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, anak-anak siswa kelas 12 IPS yang akan menghadapi serangkaian ujian-ujian yang harus dilewati. Saya pikir jadilah pribadi yang kuat, pribadi yang ikhlas, pribadi yang memang memiliki kejujuran, kepercayaan diri, serta tanggung jawab untuk bisa memastikan aktivitas dan memastikan studi lanjutnya, bahkan perjuangan hidupnya untuk menebar kemanfaatan bagi masyarakat dan khalayak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Aulia atas motivasi yang diberikan pada anak-anak sekalian. Mudah-mudahan anak-anak sekalian penuh konsentrasi sehingga apapun setiap kata yang Pak Ali sampaikan tadi langsung diserap dengan semangat vakum cleaner. Itu diingat masuk ke wilayah otak kanan, long term memory, sehingga betul-betul dia ingat apakah setiap ujian ini akan memuliakan kita, justru akan membuat kita terhina. Ada satu ayat yang mudah sekali diingat, yaitu surat Al-Mutaffifin, ayat pertama, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Apakah kita akan menjadi orang yang curang ataukah menjadi orang yang tidak curang, sehingga setiap kali kita ujian kok tidak jujur, maka kita akan terhinakan. Barakallah untuk Pak Ali atas ilmunipun. Tetapi karena waktu masih ada, kami berikan kesempatan buat anak-anak sekalian yang mau menanyakan kepada Bapak Ali. Ini memang masih diberi waktu oleh Pak Ali. Mudah-mudahan siapa tahu di antara anak-anak sekalian ada yang mau ditanyakan. Monggo. Ayo, anak-anaknya kok titik. Monggo, Bapak Ibu wali kelas mungkin juga ada yang perlu ditambahkan, ditanyakan pada Pak Ali, mumpung Pak Ali masih ada di sini. Ucapan.
Ibu Ikawati, mungkin ada yang mau disampaikan? Matur nuwun Pak Indra. Nggih. Sampun cekap. Insya Allah tinggal kita bersama-sama mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Amin. Anak-anak sekalian, karena kita terbentang dari Sabang sampai Merauke, jadi kalau di Jogja jam 11.24 maka sangat bijaksana Pak Ali menyudahi ilmu motivasi hari ini semata-mata untuk mempersiapkan diri di antara anak-anak sekalian boleh jadi sudah masuk waktu zuhur, matur suwun Pak, sehingga persiapan ke belakang boleh jadi terus wudhu, terus menuju masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kita gunakan masker dan seterusnya, kita masih bisa sholat jamaah di masjid. Anak-anak sekalian, demikian acara muhasabah hari ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita memahami materi dari materi yang pertama tadi, materi sholat jenazah, berikutnya motivasi dari Bapak Ali Aulia. Mudah-mudahan kita bisa sesegera mungkin melaksanakan ilmu yang kita dapatkan. Setiap saat adalah ujian bagi kita, apakah kita akan melewati dengan sempurna atau tidak. Sebentar lagi ini ujian bagi kita. Kita mau sholat tepat waktu atau tidak. Setiap ujian itu akan memuliakan kita atau menghinakan kita. Bagi kita yang tidak mau sholat tepat waktu, itulah posisi kita. Tetapi apabila setelah ini kita sudahi, kita memilih segera ke belakang, segera berwudu, datangi masjid-masjid Allah, makmurkan masjid Allah, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah. Anak-anak sekalian, mari kita akhiri pertemuan hari ini, muhasabah hari ini dengan melafalkan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Mari kita ikuti ujian berikutnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Amin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Albirru manittaqo fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aulia. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak Samad.